Kemudian date and time ini dengan tampilan yang tidak terlalu banyak itu didukung lagi dengan region. Ya, region ini adalah area. Tadi kita sudah dikenalkan dengan set time zone. Maka region berarti wilayahnya ya. Bisa disetting di sini country, negaranya atau wilayahnya. Itu sebaiknya juga sinkron. Kalau tadi kita pilih UTC plus 7, itu areanya adalah Bangkok, Hanoi, Jakarta, ya, maka di sini country-nya sebaiknya diarahkan ke Indonesia juga. Jangan ke lain negara. Nanti efeknya besar. Efeknya kalau region dan regional format ini salah, efeknya adalah di mana? Di tampilan-tampilan tanggal serta jam juga. Ya. Pak, misalkan saya regionnya pilih English. Ya, English. Mana English, atau United States gitu ya. Berarti United States. Yang ada aja Jepang misalkan, Japan gitu. Ya, Japan itu nanti ada format-format yang berbeda. Di sini saya pilih juga Japan misalkan. Ya, ada nggak pilihan di sini Japan? Pilihannya, pilihannya English semua ya. Nah, ini akan sangat kontras nanti dengan date time yang sudah kita setting sebelumnya. Ya, terutama nanti kalau kita pengen melakukan setting-setting tampilan tanggal dan jam tadi. Maka saran saya region ini jangan sampai berbeda. Walaupun kita diberikan pilihan yang bebas, ya sebaiknya di sini jangan berbeda. Ya, kemudian untuk current format itu format saat ini ya, biasanya juga menyangkut tentang setting-setting nanti dengan aplikasi mata uang di Excel dan sebagainya, itu bergantung dari regional format yang ada di sini. Ya, contohnya misalkan di kalender itu yang muncul sebagai kalender saat ini ya, sebelum kita tambahi Chinese tadi. Ya, saya kembalikan dulu, ini tidak pakai Chinese ya. Kemudian kita masuk ke region. Tampilan seperti ini itu namanya kalender Gregorian. Ya, jadi kalender yang berdasarkan matahari. Kemudian hari pertama yang muncul di kalender itu adalah hari Minggu. Itu Indonesian ya. Kemudian short date itu berarti cara menulis tanggal secara pendek. Itu susunannya adalah tanggal, bulan, tahun dengan pembatas slash. Long date itu berarti format tampilan tanggal panjang seperti ini. Itu ada nama hari, tanggal, nama bulan, tahun. Short time berarti waktu, format waktu secara pendek. Contohnya di bawah sini. Itu adalah jam, menit. Long time itu ada jam, ada menit, ada detik seperti di atas ini. Nah, ini bisa dirombak. Anda bisa rombak dengan cara change data format Indonesian dan Anda masuk ke change data format. Contohnya misalnya di sini, saya tidak pakai kalender Gregorian, saya maunya kalender Islam. Pilih kalender Islam, maka di bawahnya juga akan terjadi perubahan. Di sini yang muncul kalender Islam. Nama bulannya bukan November tapi Rabiul Akhir. Tahunnya bukan tahun Masehi tetapi tahun Hijriah ya, tahun Hijriah. Kemudian untuk harinya yang pertama saya maunya tidak Minggu tapi Senin. Maka di sini akan dirombak. Yang hari pertama muncul adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian short time, short date ada pilihan lagi, Anda boleh rombak. Ya, kelemahan setting yang ada di sini itu pilihannya statik. Jadi kalau misalnya saya pengen format short date, pilihannya ya ini saja. Tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Saya kembalikan ke Gregorian ya misalnya. Pilihannya seperti ini. 1, 2, pilihannya hanya ada 2 kan? Short date, short time. Misalkan saya ganti ini. Kemudian Anda lihat di sini kan muncul seperti ini. Ya, saya ganti lagi yang ini, kan muncul seperti ini. Saya tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan yang terlalu ekstrim. Ya, atau perubahan yang sekehendak hati saya. Ya, termasuk untuk
waktu atau jam juga. Nah, terus kalau saya ingin melakukan perubahan-perubahan yang customize yang aneh-aneh misalkan lewat mana? Nah, Anda bisa masuk ke menu samping kanan ini. Namanya additional date, time, and regional setting. Menu ini juga bisa ditemukan di date and time tadi. Ya, di sini. Nama menunya sedikit berbeda ya. Ya, ini tapi sama saja, nanti setelah diklik akan masuk ke jendela yang seperti ini. Loh, ini jendela apa, Pak? Ini sebenarnya adalah jendela kontrol panel versi lama yang tadi kita buka. Nih. Ya. Terus menunya ada di mana? Menunya ada di region. Kita masuk ke region. Nah, maka akan dimunculkan tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini itu linknya tadi itu ada di sini. Nah, kan sama saja akhirnya. Hanya masalah langkah untuk membuka jendela ini saja lewat mana. Ya. Nah, di sini format itu apa? Format ya ini tadi. Regional format tadi. Ini Indonesian. Anda ganti kemana? Ke yang lain pilihannya bisa lebih banyak, ya kan? Kalau di sini tadi apa? Pilihannya tidak terlalu banyak. Ya, English tok. Pilihannya Indonesianya ada satu di bawah. Sedangkan kalau dengan menu ini kita bisa punya pilihan yang lebih banyak. Mulai dari Arab, Afrika, ya, Eropa, Inggris dan sebagainya. Kemudian ada Asia Timur, Jepang, Korea dan sebagainya. Pokoknya di sini banyak. Tapi ingat saran saya ya samakan aja, kita Indonesian ya pakai Indonesian. Kemudian ada informasi tentang apa? Format setting yang berlaku di komputer kita saat ini. Short date, ya short date-nya menggunakan settingan DDMMYY. Maksudnya apa DDMMYY? D itu tanggal, M itu bulan, Y itu tahun, 2 digit. Contohnya seperti ini. Hasilnya 26 itu adalah tanggal, 11 adalah bulan, 20 maksudnya adalah 2020, diambil 2 digit di belakang. Kemudian long date-nya ada DDDD, D-nya 4 kali. D 4 kali ini artinya tanggal ditampilkan dalam bentuk nama hari. Contohnya seperti ini. Muncul Kamis. Koma, DD berarti tanggal. MM 4 kali itu berarti bulan, nama bulan. Beda dengan MM ya. MM itu berarti bulan dalam bentuk angka. MMMM bulan dalam bentuk nama. YYYY berarti tahun, ditulis lengkap. Jadi kata kuncinya nanti adalah khusus untuk D dan M itu kalau Anda tulis lebih dari 2 digit DDD MMM berarti kan lebih dari 2 ya, akan muncul namanya. Kalau di sini Anda tulis DDD 3 kali, yang muncul di sini tulisan kam gitu. Bukan Kamis, kam. Ya. Kemudian kalau M yang di sini Anda tulis 3 digit, yang muncul di sini tulisan November. Dan nanti setelah ini saya ajari cara menyetingnya. Termasuk juga untuk short time, ya, long time, first day of week. Jadi setting yang ada di sini tadi kita bisa temukan di sini. Ya, kita bisa temukan di sini. Loh, ini tambah enggak ada pilihannya, Pak. Nyetingnya tidak lewat sini. Ya, nyetingnya tidak lewat sini. Anda masuk ke mana? Setelah bisa melihat informasi seperti ini, kalau tidak setuju Anda masuk ke additional setting. Ya, di sini. Additional setting ada beberapa jendela setting. Ada setting tentang angka, setting tentang mata uang, setting tentang jam, setting tentang date. Nah, saat ini saya hanya akan fokus membahas time dan date. Ya, contoh Anda lihat. Short time itu settingannya adalah HH.MM. Seperti ini hasilnya. Anda mau rubah, ya silakan dirubah. Lu milih lagi enggak? Sekarang Anda boleh ngetik kok di sini. Sambil memperhatikan apa? Aturan di bawah sini. H itu berarti tentang hours, jam. M itu tentang menit. S itu tentang second.
T itu tentang informasi AM atau PM. Misalkan saya mau ganti pembatasnya itu titik 2 mm ya. Ini short time ya, short time berarti yang muncul di luar sini. Kemudian saya tambahi apa? T. Saya tambahi dengan T. Ya, berarti saya ingin memunculkan simbol AM atau PM. Saya apply. Maka di sini akan muncul jam 4.36, pembatasnya titik 2 bukan titik lagi. Kemudian PM. Karena sekarang sudah sore ya kan? Seperti itu. Kalau TT-nya ini saya hapus, ya berarti di sini tidak dimunculkan. Kalau saya ganti dengan SS gimana, Pak? Saya apply, maka di sini juga tidak dimunculkan. Jadi di posisi setting short time itu second atau detik itu tidak bisa tampil. Karena di sini sudah ada tulisan long time only. Berarti second itu hanya bisa disetting di long time. Ya, di mana itu? Di dalam kalender. Nih. Settingannya ada di sana. Pak, kalau di long time saya tambahi TT bagaimana, Pak? Play. Maka di sini juga malah tidak dimunculkan. Ya. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan TT itu bisa ditambahkan di short time. Ya, kalau saya tambahkan di long time enggak kelihatan. SS bisa ditambahkan di long time, saya tambahkan di short time juga enggak kelihatan, seolah-olah enggak ada fungsinya gitu kan. Nah, desain format long time dan short time ini pun bisa dibolak-balik. Misalkan saya maunya bolak-balik, play. Maka di sini juga akan berubah. Detiknya di depan. Setelah itu titik 2, baru menit, baru jam misalkan. Dirombak seperti ini untuk long time-nya, apply. Nah, bisa lihat di sini ya berubah kan gitu. AMPM, Pak, AMPM ditambahkan di sini TT. Tapi kata-kata AMPM-nya dirombak, tidak AM, tidak PM, tetapi misalkan pakai bahasa Indonesia. Pagi, sore, atau malam. Anda apply. Nah, di sini pun akan dimunculkan sesuai yang kalian settingkan. Dengan format yang seperti ini, ada muncul keterangan AMPM, tetapi AMPM-nya diganti, informasinya diganti. Tidak AMPM, tetapi pagi, sore. Itu bisa, ya, bisa Anda lakukan seperti ini. Berarti kita bisa melakukan setting lebih dengan menu ini, gitu ya. Demikian juga dengan date. Ada namanya short date yang muncul di sini. Ada yang namanya long date yang muncul di sini. Ya kan? Nah, ini bisa Anda rombak-rombak. Saya pembatasnya tidak mau slash, tetapi saya maunya adalah minus. Ini minus, tahunnya 4 digit. Seperti ini, huruf besar, huruf kecil tidak masalah ya. Ini mau Anda ganti MM kecil ya tidak masalah. Kan seperti itu. Short date Anda apply, muncul di sini. Di pojok. Mau ditukar-tukar ya nggak apa-apa. Bahkan mau memunculkan tahunnya saja ya nggak apa-apa. Kan seperti ini, yang muncul tahunnya saja. Ya, mau dimunculkan bulannya bisa. Nah, seperti ini. Tanggalnya nggak muncul. Mau dimunculkan tanggalnya muncul. Kan? Long date juga sama. Anda baca di bawah sini keterangannya ya. D1 digit atau DD 2 digit itu memunculkan tanggal dalam bentuk angka D. Sedangkan kalau 3 digit atau 4 digit itu day of week, itu berarti nama hari. M itu berarti bulan, Y itu berarti tahun. Kalau bulannya itu 4 lengkap, muncul lengkap. Kita uji coba ya. Ini misalkan saya munculkan 3, M-nya juga saya munculkan 3. Oke, maka di sini akan munculnya juga sama 3. Ya. Kemudian di bawahnya ini, di bawahnya settingan ini ada settingan kalender. When a 2 digit years is entered, contohnya misalkan Anda menuliskan kayak gini. Kayak gini atau kayak gini.
Ya. Berarti tahun dalam bentuk 2 digit. When a 2-digit year is entered, interpret berarti menginterpretasikan, mencerminkan itu sebagai tahun antara. Jadi yang bisa diterjemahkan adalah hanya mulai tahun 1950. Contohnya misalkan Anda ketikkan 50 itu kan, atau muncul 50. 50 itu bisa diartikan 1950. Tidak mungkin 2050 karena batasnya di sini hanya sampai 2049. Nah, ini kalau saya naikkan bagaimana? Ini juga akan naik. Naik. Kan seperti itu. Berarti settingan di sini sinkron. Pada saat muncul di tahunnya 52 itu artinya 1952. Bukan 2052. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang tadi kalender memunculkan hari pertamanya Senin, mau dirombak di sini juga bisa jadi Selasa. Maka di sini juga akan muncul Selasa. Jenis kalendernya apa? Gregorian atau Islam. Seperti tadi yang di depan sini ya, depan sini. Tadi bisa dilakukan juga di menu yang ini. Kalau saya sudah ngerombak-ngerombak dan bingung sendiri, Anda bisa reset. Di reset berarti akan balik ke settingan default, settingan sebelum dirombak-rombak. Ya, ini juga bisa di reset kalau mau di reset. Ya, kemudian ditutup. Nah, itulah beberapa settingan yang nanti bisa Anda lakukan ya untuk melakukan custom tampilan, tanggal dan jam yang lebih fleksibel menurut kalian. Ya. Ini pun kalau sudah selesai Anda oke atau apply. Oke sama saja, tutup. Nah, ini tampilan menu namanya additional date, time, and regional setting. Tampilnya ke sini. Tadi masuk ke mana? Ke yang ini. Terus yang atasnya ini tuh apa, Pak? Yang atasnya ini sama dengan tampilan date time tadi. Untuk melakukan perubahan-perubahan kalender. Setting kalender. Tampilan seperti ini. Saya ingin merubah tanggal. Tidak tanggal 26 November, tapi tanggal 27 November. Oke, maka komputer saya akan berubah tanggalnya menjadi 27. Itu juga bisa lewat sini. Time zone-nya lewat sini. Anda time zone mana? Jadi tampilan versi baru itu fungsinya hanya untuk apa? Memudahkan. Ya, di sini juga bisa ngerubah jam. Jamnya jam berapa? Kemudian di OK. Ada menu kecil di sini, change calendar setting. Kalau diklik, balik ke settingan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada menu-menu yang nantinya bisa membuka ke jendela-jendela setting yang lain. Tapi sebenarnya yang dibuka adalah jendela yang sama. Seperti itu. Ya, ini time zone tadi ya. Kemudian di sini ada additional clock. Nah, kalau kalian punya saudara yang posisinya sekarang sedang di luar negeri, Anda bisa menambahkan kok jam yang sedang berjalan di sana. Ya, contohnya saya tambahkan, perhatikan di sini, ini jamnya adalah jam kita. Saya tambahkan jam baru. Zonanya saya arahkan kemana terserah. Ke Seoul misalkan, yang senang dengan opa-opa ya Korea. Di Seoul itu Korea Selatan itu jam berapa sekarang? Itu masuk ke time zone UTC plus 9 ya. Ini bisa Anda namai Seoul atau nama yang lain bebas. Anda bisa menambahkan 2 jam yang berbeda. Jam baru. Anda apply, maka di sini bisa muncul. Jadi di Seoul itu sudah malam ya, sudah hampir jam 7. Hari yang sama. Berarti di sana juga tanggal 26 November tapi jamnya sudah jam 18.45. Jeda atau beda 2 jam, lebih cepat. Karena posisi Seoul ada di timur kita. Ya, sejajar mungkin dengan waktu Indonesia Timur. Ya, jadi kalau ditarik garis itu sejajar dengan waktu Indonesia Timur. Seperti itu. Anda bisa tambahkan lagi. Kemudian internet time change. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau terjadi proses sinkronis, komputer saya online
kemudian jam dan tanggal itu disinkronkan, maka sinkronisnya itu akan mengambil ke server-server ini. Anda bisa ganti servernya. Di sini defaultnya ke server namanya time.windows.com. Itu adalah server dunia yang menyimpan data-data jam seluruh dunia. Ya, jadi menyinkronkan ke sini. Anda boleh ganti ke mode yang lain atau Anda ketik server yang Anda ngerti alamatnya di mana. Kalau ini dimatikan bagaimana? Ya, dia tidak bisa, walaupun online komputermu ya dia tidak bisa sinkron. Mencari kemana patokan settingannya kan gitu ya. Nah, itu settingan di sini. Nah, ini Anda oke. Kalau yang ini berarti sama dengan settingan change time zone. Yang ini itu sama dengan settingan additional clock tadi. Jadi menunya yang dua ini sudah dirangkum di sini sebenarnya seperti itu. Nah, itulah menu, penjelasan tentang menu date and time dan region.